Hai rekan-rekan sekalian, dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya tantangan atau persoalan, baik di dalam pekerjaan, kehidupan, maupun di dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, ada waktunya bagi kita untuk merefresh pikiran kita. Nah, hari ini saya akan merefresh pikiran kita semuanya dari kalimat atau kata-kata motivasi dari seorang Brian Tracy. Mari kita mulai. Hari ini saya akan membagikan 5 kalimat quote motivasi dari Brian Tracy. Saya akan bacakan dari laptop saya. Mari kita mulai rekan-rekan sekalian. Yang pertama, berkomitmen untuk belajar seumur hidup. Aset paling berharga yang pernah Anda miliki adalah pikiran Anda dan apa yang Anda masukkan ke dalamnya. Nah, di dalam kehidupan ini, salah satu hal penting adalah apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Oleh karena itu, Brian Tracy mengingatkan kepada kita untuk kita memiliki komitmen untuk senantiasa mengupgrade diri dengan cara belajar apapun yang perlu kita pelajari. Anda bisa belajar dari membaca buku ataupun mengikuti seminar-seminar. Hingga kini pun saya juga terus belajar dari buku, dari seminar, dan dari media sosial, dan dari apapun juga. Karena di dunia ini selalu ada banyak hal yang belum kita kuasai. Lalu berikutnya, apa yang ada di dalam pikiran kita akan menentukan kualitas diri kita. Kalau kita mengisi dengan hal-hal yang positif dan baik, maka seperti itulah respon kita terhadap kehidupan. Saya akan berikan satu contoh. Ketika Anda misalnya belajar mengenai time management, maka ketika Anda menghadapi ketatnya pekerjaan dan kesulitan di dalam menyelesaikan banyak pekerjaan, maka respon Anda tentu tidak akan terlalu banyak mengeluh. Pastinya akan mempraktekkan mengenai apa yang Anda pelajari dan lain-lain sebagainya. Jadi, tetaplah berkomitmen untuk terus belajar. Quote yang kedua, tidak masalah dari mana Anda berasal. Yang terpenting adalah kemana tujuan Anda. Di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang kita tidak bisa pilih. Antara lain, kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa, kondisi perekonomian seperti apa, dan kita pun tidak bisa memilih terlahir sebagai pria atau wanita. Oleh karena itulah, di dalam quote yang kedua ini kita diingatkan untuk kita berasal dari keluarga seperti apa, kondisi lingkungan yang seperti apa, tingkat pendidikan yang seperti apa, itu tidak masalah. Yang penting Anda memiliki tujuan yang jelas, mau dibawa kemana kehidupan Anda. Kuncinya adalah Anda mengetahui tujuan hidup Anda, lalu seperti quote yang pertama tadi, berkomitmen untuk belajar. Ingat baik-baik, jangan terus-menerus mengeluh dan mengeluh mengenai masa lalu Anda. Yang penting adalah tatap masa depan, lihat ada kesempatan apa, lihat ada potensi apa dalam diri Anda, asah dan pelajari. Quote yang ketiga, kebiasaan baik itu sulit untuk dikembangkan, tetapi mudah untuk dijalani. Kebiasaan buruk mudah berkembang, tetapi sulit untuk dijalani. Kebiasaan yang Anda miliki akan menentukan hampir semua yang Anda capai atau gagal capai. Nah, kebiasaan atau biasa disebut dengan habit ini nantinya akan menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita. Contoh, kalau kita memiliki kebiasaan untuk mendisiplin diri dalam bekerja, hadir tepat waktu, menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan deadline, lalu menepati apa yang kita janjikan, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki kualitas disiplin. Dan akhirnya hasil tidak pernah mengkhianati. Hasilnya juga tentunya akan positif. Namun memang untuk memiliki kebiasaan baik itu sulit untuk dilakukan. Ada banyak tantangannya.
Salah satunya adalah kesulitan di dalam menjalaninya. Lalu yang kedua, berbicara mengenai komitmen kita untuk menjalankannya. Karena seringkali kebiasaan baik itu tidak nyaman. Namun sekali itu terbentuk, maka kita akan dapat menjalaninya dengan mudah. Lalu berikutnya, kebiasaan buruk itu mudah untuk berkembang tetapi sulit dijalani. Artinya apa? Untuk memiliki kebiasaan buruk, kadang-kadang kita tidak memerlukan effort atau usaha apapun. Contoh, kebiasaan untuk jadi malas misalnya, tidak perlu effort apapun. Kebiasaan untuk mengeluh, tidak perlu effort apapun. Tinggal lakukan aja, seperti just do it. Maka lama-lama kita akan terbiasa menjadi orang yang mengeluh, menjadi orang yang malas. Namun ketika itu sudah berkembang dengan mudah, akan sulit dijalani. Artinya apa? Kehidupan kita akan terbentur-bentur. Kita akan menjadi pribadi yang mengalami kesulitan untuk berkembang, dan akhirnya menjadi pribadi yang kurang dapat dipercaya, dan akhirnya akan sulit mendapatkan kesempatan di dalam kehidupan kita. Quote yang keempat, menyehatkan pikiran itu seperti Anda merawat tubuh Anda. Pikiran tidak bisa bertahan hidup dengan junk food. Nah, pikiran itu harus dirawat dengan baik. Sama seperti tubuh. Kalau tubuh kita itu seringkali makan junk food, artinya makanan-makanan yang tidak sehat, maka akhirnya tubuh kita pun juga akan sakit. Demikian juga dengan pikiran kita. Apakah kita isi dengan hal-hal yang tidak berguna? Misalnya, kita isi dengan iri hati melihat keberhasilan orang lain, kita isi dengan sakit hati melihat perlakuan orang lain terhadap kita, kita isi dengan kebencian terhadap orang yang melakukan kesalahan di masa lalu kita, maka itu akan membuat pikiran tidak sehat, dan akhirnya emosi kita menjadi tidak baik, dan akhirnya akan merusak kesehatan kita juga. Dan dapat dipastikan kehidupan kita tidak dapat berjalan dengan baik karena fokus kita kepada persoalan. Namun ketika kita membiasakan seperti tubuh, membiasakan makan makanan yang sehat, kalau dengan pikiran artinya kita membiasakan memasukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang sehat, maka mood kita, emosi kita akan baik. Dan akhirnya kita pun akan merespons segala sesuatu dengan cara yang baik pula. Contoh, ketika kita memasukkan hal-hal yang positif, misalnya kata-kata semangat, kata-kata motivasi, bahwa di dalam kehidupan ini contohnya ya, dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah kesempatan untuk terus belajar. Nah, ini akan membuat kita untuk terpacu, terus maju. Misalnya lagi, ya teman saya meskipun melakukan hal yang tidak baik terhadap saya, tapi saya yakin jauh di lubuk hatinya dia tidak sejahat itu. Barangkali ada hal yang belum dia mengerti dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita memikirkan hal itu, yang untung adalah diri Anda sendiri, bukan teman Anda. Contoh lain lagi, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yang rugi itu bukan kita. Dan yang untung juga bukan dia. Tapi nantinya yang untung adalah Anda sendiri. Karena pikiran Anda akan diisi dengan hal-hal yang positif dan tidak membebani, dan tidak diisi dengan sampah. Karena contohnya, kalau kita membiarkan sampah itu berhari-hari tidak kita buang di dalam rumah kita, yang rugi siapa? Tentu kita sendiri. Rumah kita akan bau dan tidak sehat. Hal-hal yang bersifat sampah dan tidak membuat pikiran kita untuk maju, buang. Supaya langkah Anda menjadi ringan dan Anda dapat terbang seperti Raja Wali, terus naik tinggi mencapai kemaksimalan dalam kehidupan Anda. Dan quote yang kelima adalah, komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat dipelajari. Belajar komunikasi itu seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Jika Anda mau mengerjakannya, Anda akan dapat mengubah kualitas dari semua bagian hidup Anda. Komunikasi yang meliputi di dalamnya cara kita berkomunikasi terhadap diri sendiri seperti self-talk, dan yang kedua, cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu akan menentukan kualitas keberhasilan kita. Karena ketika kita dapat berkomunikasi dengan efektif, jelas, dan membuat orang lain dalam tanda kutip
suka dengan kita, maka langkah hidup kita akan lebih ringan. Anda akan mendapatkan banyak sekali kesempatan, karena dengan berkomunikasi dengan efektif, tulus, jujur, lalu terstruktur dengan baik, orang akan lebih mempercayai Anda. Belajar berkomunikasi itu sama seperti belajar mengendarai sepeda atau mengetik. Artinya apa? Awalnya memang sulit atau tidak mudah. Namun lama-kelamaan, sama seperti belajar sepeda, kalau sudah mahir, Anda akan dapat mengendarai sepeda dengan cepat. Mengetik juga sama. Awalnya sulit untuk menghafalkan letak tutsnya. Namun kalau sudah mahir, Anda pun dengan refleks akan bisa mengetik dengan cepat. Berkomunikasi juga sama. Ketika kita terbiasa, misalnya berkomunikasi sambil tersenyum, melakukan eye contact, first impression kita baik, maka ketika bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain, kita akan secara spontan melakukannya dengan baik dan menunjukkan bahwa kita mendengar dan menghargai yang bersangkutan. Ingat, salah satu hukum komunikasi mengatakan bahwa orang akan mau mendengarkan ketika ia merasa sudah didengarkan. Nah, demikian 5 quote dari Brian Tracy. Ini akan merefresh pikiran kita. Saya doakan Anda semuanya sehat dan bahagia. Saya Heri Santoso.